Inflasi, sebuah fenomena yang sering terjadi dalam perekonomian suatu negara. Inflasi bagaikan sebuah koin yang memiliki dua sisi berbeda, di mana inflasi memiliki sisi positif dan negatif bagi perekonomian suatu negara. Pada video kali ini, kita akan kupas tuntas apa itu inflasi. Tapi, sebelum itu mari kita intro dulu. Inflasi, secara sederhana didefinisikan sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara bersama-sama dan terus-menerus. Sumber inflasi, secara teori ada dua sumber, yaitu yang pertama ada dari permintaan dan yang kedua ada dari penawaran. Sumber dari permintaan, terjadi karena permintaan meningkat secara bersama-sama dan drastis dari suatu barang dan jasa. Contohnya adalah saat Lebaran, di mana orang-orang sering membeli berbagai kebutuhan, semisal membeli daging untuk dimasak saat Lebaran. Permintaan daging yang naik inilah yang membuat harga daging menjadi mahal. Sumber yang kedua adalah dari penawaran. Hal disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah karena kenaikan biaya produksi. Semisal kenaikan harga roti yang disebabkan oleh kenaikan harga telur dan terigu. Kedua, penurunan jumlah produksi sehingga terjadi kelangkaan, semisal seperti saat ini di mana Rusia menurunkan produksi minyaknya, sehingga harga minyak dunia naik. Ketiga adalah karena terhambatnya distribusi, semisal pada tahun 2021 saat kapal Ever Given yang tersangkut di terusan Suez menyebabkan sekitar 200 kapal lainnya tidak bisa melewati jalur tersebut, menyebabkan beberapa harga komoditas naik. Selanjutnya kita akan membahas beberapa teori tentang inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas, yaitu saat jumlah penawaran uang lebih besar dari permintaan uang. Contohnya saat Amerika membagikan uang cuma-cuma pada warganya akibat COVID-19. Tanpa sadar justru hal tersebut membuat kenaikan harga karena banyaknya uang beredar saat produksi menurun. Kedua adalah teori Keynesian, di mana inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan naik. Ketiga teori strukturalis, di mana naiknya permintaan suatu barang pada saat kemampuan produksi rendah. Semisal di Indonesia saat Lebaran permintaan daging sapi naik, namun di Indonesia sudah tidak bisa menambah produksi daging sapi lagi. Akibatnya harga daging sapi naik. Saat kasus seperti ini terjadi, negara harus bisa mengendalikan harga dengan cara melakukan impor, dalam kasus ini impor daging sapi. Keempat adalah Modern Monetary Theory atau disingkat MMT. Teori MMT mengungkapkan sudut pandang yang berbeda dari teori-teori sebelumnya. MMT menganggap inflasi terjadi karena dua hal. Yang pertama, inflasi saat ini terjadi karena nilai uang sudah tidak lagi dijamin dengan emas, sehingga nilai uang bisa naik atau turun. Yang kedua adalah karena uang sekarang berfungsi sebagai komoditas perdagangan. Menurut teori MMT, uang saat ini dianggap sebagai sebuah komoditas perdagangan, seperti halnya barang dan jasa lainnya. Hal ini karena uang dapat dibeli dan dijual di pasar, dan nilainya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Teori MMT menyarankan uang harus flat nilai tukarnya dan dijamin dengan emas sehingga nilai uang yang tetap bisa meminimalisir terjadinya inflasi. Berikutnya adalah jenis inflasi berdasarkan cangkupan dan pengaruhnya, yaitu 1. Close inflation, di mana kenaikan terjadi pada harga barang tertentu saja. 2. Open inflation, di mana kenaikan harga suatu barang berdampak pada harga barang lain. Kemudian jenis inflasi berdasarkan asal terjadinya, yaitu 1. Inflasi dari dalam negeri, terjadi hanya di dalam negeri dan bukan karena faktor dari luar negeri, seperti Lebaran di Indonesia. 2. Inflasi dari luar negeri, terjadi karena pengaruh dari luar negeri, seperti inflasi yang terjadi karena terjadinya krisis global. Berikutnya, inflasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Inflasi ringan,
kurang dari 10%. 2. Inflasi sedang, di atas 10-30%. 3. Inflasi berat, di atas 30-100%. 4. Hiperinflasi, lebih dari 100%. Selanjutnya, cara mengukur inflasi, yaitu dengan menghitung perbandingan harga dari suatu barang pada suatu periode tertentu, seperti harga barang setiap bulannya, ataupun harga barang tiap tahunnya. Salah satu cara untuk menghitung laju inflasi yaitu menggunakan indeks harga konsumen. Begini contohnya, semisal ingin menghitung inflasi harga Pertamax antara tahun 2017 sampai 2023. Misalkan harga Pertamax pada 2017 adalah Rp8.500 per liter. Kemudian pada tahun 2023 harga Pertamax naik menjadi Rp14.000 per liter. Sehingga perhitungannya menjadi 14.000 dikurangi 8.500. Hasilnya dibagi 8.500. Lalu dikalikan 100%. Hasilnya 64%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertamax mengalami inflasi sebesar 64% dari tahun 2017 hingga 2023. Secara rata-rata, Pertamax mengalami kenaikan inflasi sebesar 10% per tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pertamax mengalami inflasi sedang. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari inflasi. Secara umum kita bagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif inflasi yang pertama adalah mendorong investasi. Inflasi dapat mendorong investasi karena suku bunga menjadi lebih tinggi. Hal ini terjadi karena bank sentral dapat meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, dan hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Kedua, meningkatkan pendapatan. Inflasi dapat meningkatkan pendapatan bagi individu yang memiliki aset berwujud seperti properti, saham, atau emas. Harga aset tersebut akan meningkat seiring dengan kenaikan inflasi, yang menghasilkan keuntungan bagi pemilik aset. Ketiga, meningkatkan permintaan. Inflasi juga dapat meningkatkan permintaan karena orang-orang cenderung membeli barang atau jasa sekarang daripada menunggu karena harga yang diperkirakan akan naik di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa dampak positif ini cenderung terjadi dalam inflasi yang moderat. Inflasi yang tinggi dapat memiliki dampak yang sangat negatif pada perekonomian. Berikut dampak negatif dari inflasi. Yang pertama, menurunkan daya beli. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, karena harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Kedua, menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi juga dapat menciptakan ketidakpastian di pasar, karena konsumen dan produsen sulit memprediksi harga di masa depan. Ketiga, meningkatkan pengangguran. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pengangguran karena bisnis cenderung mengalami penurunan produksi atau bahkan menutup operasi mereka karena biaya produksi yang lebih tinggi. Keempat, keraguan investor. Para investor menjadi ragu untuk menanamkan modalnya pada negara yang memiliki inflasi tinggi, karena terlalu berisiko. Setelah mendengarkan penjelasan tentang inflasi, teman-teman pasti bertanya-tanya, lalu bagaimanakah cara untuk mengatasi inflasi itu sendiri? Langkah pertama, Bank Sentral dapat meningkatkan suku bunga untuk menurunkan permintaan agregat dan mendorong investasi. Dengan menaikkan suku bunga, orang cenderung mengurangi pengeluaran konsumsi dan bisnis dan lebih memilih untuk menabung. Kedua, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran anggaran untuk menurunkan permintaan agregat. Jika pengeluaran pemerintah dikurangi, akan terjadi penurunan permintaan pada barang dan jasa, sehingga dapat menurunkan harga dan tekanan inflasi. Ketiga, pemerintah dapat meningkatkan produksi dengan memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksi. Dengan meningkatkan produksi, pasokan barang dan jasa akan meningkat sehingga harga dapat ditekan. Namun, perlu diingat bahwa mengatasi inflasi bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat memerlukan kebijakan yang tepat serta waktu yang cukup panjang. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Sekian pembahasan inflasi pada video kali ini. Jika teman-teman masih ada yang bingung tentang inflasi, atau ingin bertanya tentang hal lain, ataupun bisa juga request untuk video pembahasan berikutnya, silahkan dapat berkomentar di bawah ini. Jangan lupa like,
komen dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya.